Sejumlah kolam lumpur panas muncul di perkebunan membuat panik warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga menduga kolam lumpur panas berbau hidrogen sulfida akibat pengeboran sumur panas oleh sebuah perusahaan geotermal. Sejumlah kolam lumpur panas bermunculan di areal perkebunan warga Desa Robunan Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas H2S atau hidrogen sulfida membuat warga resah karena khawatir semburan membesar dan areal yang terdampak meluas. Kemunculan kolam lumpur panas yang berbau menyengat ini juga telah membuat areal perkebunan warga rusak dan tak bisa digunakan lagi. Lahan pertanian nggak bisa lagi ditanami, banyak parit yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Yang paling parah, Pak, ini Warga menduga kemunculan kolam lumpur panas ini merupakan dampak pengeboran sumur panas bumi yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal atau SMGP. Namun saat dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah hal tersebut. Menurut PT SMGP, lokasi pengeboran sumur yang berada di Desa Robunan Dolok telah lama ditutup dan tak dilanjutkan pengerjaannya. Kemunculan kolam lumpur panas di perkebunan warga tersebut merupakan fenomena alam yang akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Apakah kegiatan di PT berhubungan dengan timbulnya manifestasi di PT? Nah, ini juga satu hal yang menarik karena sumur di PT ada dua, dia tidak punya permeability. Kita coba untuk melakukan intervensi tahun 2001, terus kemudian kita coba flow, nggak bisa flow. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Meski telah meninjau bersama pihak terkait, namun demi keamanan warga, pihak perusahaan akan kembali mengecek bersama Kementerian ESDM. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan pengedar sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pengedar panik berhamburan hingga nekat ceburkan diri ke sungai demi hindari kejaran polisi. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan pengedar sabu ini terjadi saat penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Polisi mengejar bandar narkoba ini hingga menyisir lorong sempit dan rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa paket kecil berisi sabu hingga ekstasi. Kalau satu paketnya berapa stok? Ada pula bandar yang nekat ceburkan diri ke sungai demi menghindari kejaran polisi. Namun usahanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya. Penggerebekan ini berawal dari adanya informasi warga yang resah dengan aktivitas jual beli narkoba di kawasan ini. Dari penggerebekan, 2 pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti. Bandar yang merupakan PO yang memang dalam penyelidikan kita yang bersangkutan ini sudah lama melakukan kegiatan menjual narkoba di daerah ini. Sementara polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Saat ini penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya. Penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengkonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan.
Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner yang besar bertulisan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kekecewaan terhadap Bareskrim Polri yang mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asib dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan. Salah satunya adalah ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung, hingga terhadap Kades Kohot. Untuk tidak lari, bersembunyi. 6. Kami tidak bertanggung jawab. Kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim Polri pada 24 Februari 2025. 2 bulan berlalu, penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk dalam ranah pidana umum. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosionalnya, dirinya menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster.
alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena Pantai Pangandaran Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir Pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kabar duka datang dari keluarga besar Sleng. Ibunda Yvette, Ibunda Bim Bim Sleng wafat dalam usia 87 tahun. Almarhumah akan dimakamkan di TPU Karet Bifak pada siang ini. Keluarga dan kerabat terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus mendoakan kepergian Bunda Yvette, termasuk para personil band Sleng, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah musisi lainnya. Sementara sebelumnya jenazah Bunda Yvette sudah dimandikan dan disolatkan dan rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada siang ini. Bunda Yvette adalah ibunda dari pendiri band Sleng, Bim Bim. Bunda Yvette merupakan sosok berjasa dan krusial dalam karir musik band Sleng. Pelayat datangi rumah duka di Jalan Potlot Ganjar Pranowo dan juga Rano Karno ke rumah duka jenazah Ibunda Yvette dimakamkan pada siang ini. Bunda Yvette menjadi saksi perjalanan band Sleng. Sebagai manajer, Ibunda Yvette seperti malaikat di tubuh Sleng. Dirinya berhasil menyelamatkan Bim Bim dan kawan-kawan Sleng dari jerat narkoba dan berhasil menemani Sleng dengan menjadi manajer mereka selama 40 tahun. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional. Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat.
Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca adanya peristiwa penembakan 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapan tersebut, pimpinan Ormas GRIP mengultimatum orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Ada yang tidak punya rumah dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, ya kami tidak pernah ganggu Anda, ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauannya karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin proses. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga kembali mencuri perhatian publik. Dirinya berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu. Sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya, karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf pada publik dan Satuan Ikhwal adanya sejumlah anggota yang berfoto dengan Ketua Umum Ormas GRIP Jaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan melakukan pembinaan kepada anggotanya.
Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal tersebut masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Bahkan tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa sih? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Lantas seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait dengan usulan Solo menjadi daerah istimewa? Dan berikut liputannya untuk Anda. Apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Otda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonom dan desain besar penantang daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan sebelum juga terlaksana. Yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014, khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55
terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu. Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan, kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sudah disiapkan. Satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium, sehingga PP ini menjadi... Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa dibawa dalam pembahasan Komisi 2 DPR RI. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riswanto, Kota Solo harus memiliki aspek istimewaan jika ingin menyandang daerah istimewa. Dan berikut kami tayangkan kembali potongan dialog dalam program iNewsroom pada kemarin sore. Istimewa Surakarta itu kan punya sejarah panjang, ya. Itu terjadi sejak pada tahun pasca kemerdekaan, ya, tahun 1946 ya, pada saat daerah istimewa Surakarta itu bergabung dengan NKRI atau tidak begitu, ya. Waktu itu ada 2 daerah, ya, yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno, ya, Yogyakarta dan Surakarta. Yogyakarta berhasil, kemudian Surakarta tidak berhasil karena ada luka sejarah yang panjang, ya, ketika ada gerakan anti suap raja yang menginginkan supaya Surakarta itu tidak dipimpin oleh aristokrasi atau kaum bangsawan ningrat gitu. Sehingga di ujung akhirnya pemerintahan Kota Surakarta itu tidak jadi istimewa, tetapi menjadi daerah biasa, kemudian masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, ya, pada tahun 1950-an. Nah, kalau nanti mau diistimewakan itu apakah akan kembali dengan merujuk pada sejarah ini atau ingin dengan desain hukum yang baru begitu. Nah, kalau desain hukum yang baru mesti punya akar sejarah. Kalau nanti mencari akar sejarah, ya akar sejarahnya adalah DIS atau Daerah Istimewa Surakarta yang pada waktu tahun setelah kemerdekaan itu yang akan kembali dijadikan sebagai dasar hukum. Itu pilihannya tergantung pemerintah. Daerah istimewa itu kan pasti punya rujukan sejarah, ya. Kita punya daerah istimewa di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah dalam praktek desentralisasi asimetris, ya. Ada 4 daerah yang disebut berbeda, ya, atau disebut asimetris, ya. 1 Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian daerah khusus ibu kota DKI, kemudian Papua, yang ketiga adalah Nangro Aceh Darussalam, ya. Keempat daerah itu memiliki kekhasan masing-masing sehingga mengapa diberikan istimewa atau otonomi khusus, ya. Misalnya di Jogja karena dia kota budaya, kemudian punya irisan sejarah bagaimana ketika Keraton Yogyakarta itu bergabung ke NKRI, kemudian tanah-tanah Jogja itu sekarang juga milik raja sehingga ada Sultan Guru dan seterusnya. Jadi perlu ada keistimewaan. Begitu juga di Aceh, misalnya yang terakhir kan Aceh, ya, karena punya keistimewaan, dulu punya sejarah yang panjang dan di ujung adalah bagian dari kompromi untuk tidak menuntut kemerdekaan. Begitu juga di Papua, ya. Papua ini juga bagian dari kompromi politik, selalu ada dinamika sehingga mau tidak mau diberi keistimewaan daerah khusus. Begitu juga DKI karena dia wilayah yang spesifik, ya, ibu kota negara, sehingga dia diberikan istimewa yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau merujuk dari 4 praktek desentralisasi asimetris itu pasti punya kekhasan masing-masing. Maka mesti dicari kalau Surakarta mau diberi istimewa, dicari rujukan keistimewaannya itu di aspek apa. Tadi di awal saya katakan, apakah ingin merujuk kepada sejarah masa lalu, ya, ketika bagaimana daerah istimewa itu pernah ada di Solo, kemudian lepas karena ada luka sejarah yang panjang itu, atau mau mencari aspek baru keistimewaannya.
dengan praktek desentralisasi metris itu. Nah itu tentu semua berpulang pada pemerintah ya, karena kan ini urusan politik ya, antara Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor yang nanti di ujung melalui Presiden ya, dan dengan DPR. Karena pemberian istimewa itu kan melalui undang-undang ya, sehingga produk undang-undang itu produk politik ya, produk antara pemerintah dan DPR. Bagaimana kesepakatan? Viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang atau JPO dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi kerja di wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat membahayakan, jembatan penyeberangan orang di Tipar, Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditutup. Sebelumnya kondisi jembatan rusak karena tidak ada besi penyangga atau pagar. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, jembatan penyeberangan orang Tipar Cakung ini yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jem Jasin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar selama 2 hari di Monas, Jakarta. Aneka atraksi, kuliner, dan seni budaya dihadirkan untuk memanjakan para pengunjungnya. Seserahan ini bukanlah rangkaian adat lamaran atau pernikahan seseorang. Namun ini merupakan acara rangkaian pembuka Lebaran Betawi yang kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Lebaran Betawi 2025 dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Tema yang diusung pada Lebaran Betawi tahun ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi.
Acara warga Jakarta ini tentunya dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak melibatkan camat dan lurah supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Warga Jakarta pun antusias dengan hiburan dan stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah dari ajang Lebaran Betawi tahun ini. Sangat senang sekali sih ya, jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu, jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apanya keseruannya tadi nih Mas? Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Sangat meriah sekali dan antisipasi masyarakat, euforia masyarakat Jakarta untuk datang kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Karena dari mulai stasiun kereta Gondangdia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Beragam kegiatan mewarnai Lebaran Betawi 2025. Di antaranya Lenong Betawi, Tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner khas Betawi. Selain menikmati rangkaian acara, pengunjung juga disuguhkan makanan khas Betawi secara gratis. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat warga setempat, serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran Betawi yang diselenggarakan sejak kemarin disambut antusias warga. Pasalnya tidak hanya mengenakan budaya Betawi, tapi juga dimeriahkan aneka kuliner khas yang mulai sulit ditemukan. Tema yang diusung menyosong 5 abad dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Dengan tekad budaya Betawi harus menjadi tuan rumah di tengah keanekaragaman masyarakat Jakarta. Dan kita langsung pantau seperti apa hari kedua Lebaran Betawi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang Indra. Bagaimana suasana hari kedua di sana? Silakan. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini tepatnya pada hari ini merupakan hari terakhir, tepatnya hari kedua pada puncak perayaan Lebaran Betawi 2025 Nata. Yang mana hari kedua ini sangat ramai sekali antusias masyarakat, mengingat memang hari ini juga hari weekday Nata dan juga pemirsa, bahwa sehabis masyarakat melakukan kegiatan Car Free Day yang mana habis berolahraga sepeda ini langsung mampir ke Monas, Jakarta Pusat untuk menyaksikan secara langsung festival budaya dari adat Betawi sendiri. Adapun juga pada hari ini Nata dan juga pemirsa, berbeda dengan kemarin, ini berbagai macam UMKM yang dijajakan dari berbagai wilayah Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, hingga Pulauan Seribu menjajakan menu makanan UMKM dari khas dari wilayahnya masing-masing. Namun hingga hari ini berbeda sekali Nata, yang mana pada hari ini merupakan puncak dari perayaan Lebaran Betawi. Ini hanya untuk pesta rakyat saja, untuk mendengarkan musik dan penampilan-penampilan lainnya seperti konser musik maupun juga penampilan artis lokal yang nanti akan membawakan musik dangdut maupun juga musik-musik dari khas Betawi untuk meramaikan masyarakat yang hadir pada puncak hari ini. Dan memang pada hari ini Nata dan juga pemirsa sudah dimulai sejak pukul 8 pagi hari tadi hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan kalau kita pantau Nata dan juga pemirsa, nantinya akan ada sejumlah kegiatan yang berbeda dengan kemarin. Nanti hari ini akan menampilkan seni budaya silat yang
pastinya ini khas Betawi sekali. Ada juga karnaval budaya seperti nyorok. Ya nyorok ini perlu kita informasikan Nata, yang penting budaya sangat penting sekali untuk menghormati yang lebih tua. Yang nantinya yang mana para pemuda ini akan menyediakan sejumlah yang diberikan keinginan untuk bagi orang tuanya maupun orang-orang yang tertua yang akan dihormati. Dan ini sangat penting sekali dari budaya saling menghargai ini Nata yang terus digaungkan oleh warga Betawi khususnya. Dan selain itu juga ada ini nantinya penampilan dari rebana biang, yang mana ini perlu diketahui Nata dan juga pemirsa, rebana biang ini menampilkan sejumlah rebana yang sangat besar sekali Nata, beda dengan kayak rebana qasidah dan lain sebagainya, dikarenakan rebana biang ini dimainkan sebanyak 10 orang, dikarenakan rebana sangat besar sekali, dan ini masih terpantau sangat ramai sekali, dan pastinya ikon-ikon Jakarta, pastinya ada ondel-ondel dan lain sebagainya. Dan kami melihat semakin siang semakin ramai, meskipun cuaca sangat terik sekali, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk melihat secara langsung pameran dari festival Lebaran dari budaya Betawi ini. Dan kami sampaikan Nata dan juga pemirsa, dan kami masih mengimbau bagi masyarakat yang ingin masih bingung untuk menentukan hari libur Anda untuk menghabiskan waktu luang, Anda bisa menyaksikan secara langsung di kawasan Monas Jakarta Pusat untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara yang berada di sini. Nata. Baik, Indra Setiabudi, seru sekali di sana sepertinya. Nanti setelah siaran saya akan merapat ke sana untuk pesta rakyat dan memborong dodol Betawi. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Monas Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi formasi yang kosong. Zudan mengungkapkan misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ada peserta CPNS tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Zudan menjelaskan bahwa orang dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Indonesia berkomitmen hadirkan solusi atas perang tarif yang tengah terjadi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri saat menghadiri acara Halal Bihalal di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama Waketum Kadin Indonesia Korwil Kalimantan yang juga Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri Halal Bihalal Kadin Indonesia bersama sejumlah pengurus dan anggota. Agenda yang digelar di Balai Sudirman Jakarta ini untuk mempererat tali silaturahmi dengan para pelaku usaha di seluruh Indonesia serta berkolaborasi dalam membangun bangsa. Selain itu juga dibahas sinergi serta solusi dari dampak perang dagang Amerika dan China. Pemerintah akan menemukan solusi dengan Amerika sehingga trade atau perdagangan kita akan lebih seimbang. Nah, tugas kita di Kadin bersama teman-teman mengantisipasi dalam 60 hari ini akan ada kesepakatan. Nah, mudah-mudahan hasilnya baik, tarifnya tidak terlalu tinggi, yang paling penting kompetitif dibanding dengan negara lain di ASEAN. Kita tidak bisa menolak importasi karena negara-negara berkembang juga punya industri, tentu mencari pasar. Maka tantangannya kita pun di Indonesia harus juga mencari pasar ke luar negeri. Jangan hanya melihat Amerika, tapi kita juga harus melihat pangsa peluang pasar yang lain di negara-negara lain. Berkomitmen dan menemukan peluang pasar di negara-negara lain, Kadin juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dalam negeri. Sementara itu, guna menarik kehadiran para investor,
kepastian hukum di Indonesia juga perlu ditingkatkan agar target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Pada siang hari ini saya akan mengajak Anda real time langsung dari kawasan Pancoran, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu, tepatnya di belakang saya saat ini kendaraan mengalami antrian di belakang traffic light, di mana masih dalam keadaan normal, tidak ada hambatan di sana. Kemudian ini adalah kendaraan juga yang baru lepas dari antrian traffic light, terkhusus kendaraan dari arah Saharjo, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Semanggi. Di arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi juga saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Cawang pada siang hari ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Nata, sebagai informasi, jumlah kendaraan pada siang hari ini jika dibanding pada hari Minggu kemarin mengalami penurunan aktivitas masyarakat pada siang hari di waktu yang sama. Untuk itu, meskipun lalu lintas nampaknya dalam keadaan relatif lancar pada siang hari ini dan jumlah volume kendaraan juga tidak terlalu banyak, mengingat cuacanya panas pada siang hari ini, kami harapkan Anda untuk tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Sebenarnya cuaca panas pada siang hari ini juga memacu adrenalin pengemudi kendaraan roda 2 untuk memacu kecepatan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hal ini juga perlu diantisipasi dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kami harapkan Anda dapat berkendara sesuai dengan ketentuan bagi pengendara roda 2. Jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian kami juga menginformasikan untuk Anda yang akan melakukan perjalanan akhir pekan di minggu ini, yang akan kembali ke Jakarta dari perjalanan akhir pekan, tentunya pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Pilihlah rute-rute yang memang aman dilintasi, sehingga hal ini juga membantu perjalanan kembali Anda dari perjalanan akhir pekan dapat berjalan dengan lancar dan juga baik. Budayakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Nata, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Gereja Katedral Jakarta membunyikan lonceng pada Sabtu sore bersama dengan pemakaman Paus Fransiskus. Masa berkabung juga dimulai hari ini usai Paus Fransiskus disemayamkan di Vatikan dan dimakamkan di Roma, Italia. Lonceng dibunyikan bersamaan sekitar 4 menit seiring dengan pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Gereja Katedral juga akan jalani masa berkabung selama 9 hari atau Novem Diales hingga 4 Mei. Novem Diales dilakukan dengan melaksanakan misa arwah selama 9 hari hingga melaksanakan misa Pekan Paskah dengan intensi kedamaian abadi Bapak Suci Paus Fransiskus. Mulai tanggal 26 April ini sampai 9 hari ke depan, jadi sekitar 4 Mei, itu gereja, terutama Keuskupan Agung Jakarta, mengharapkan seluruh paroki-paroki di gereja untuk mengadakan masa berkabung, ya, atau disebut Novem Dialis. Ya. Di 9 hari masa berkabung, di gereja-gereja akan ada intensi misa bagi kedamaian jiwa
Bapak Paus Fransiskus atau misa arwah bagi beliau selama 9 hari ke depan. Kita diajak untuk berdoa dan juga mengenang hidup Paus Fransiskus yang senantiasa menunjukkan belas kasih kepada seluruh umat, kepada seluruh dunia. Gereja Katedral Jakarta mengimbau seluruh paroki Indonesia mengadakan Novem Diales sebagai penghormatan dan doa atas wafatnya Paus Fransiskus. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Fedor Gorz, atlet biliar asal Rusia Amerika, dan Johan Chua, atlet biliar asal Filipina, memeriahkan event exhibition dengan tajuk True Champ bersama Fedor Gorz di Orizapol and Cafe Tangerang. Pada event yang diinisiasi PP Popsi dan Moore Production serta iNews Media Group ini, para atlet tanah air serta para pecinta biliar dapat merasakan langsung bermain bersama atlet biliar kelas dunia. Selain menghadirkan pengalaman bertanding dengan atlet internasional, event ini juga diharapkan dapat membangun motivasi atlet biliar Indonesia. Ya, terutama kita pasti goalnya Tim Today itu pingin ngadain turnamen di Indonesia yang berkelas dunia. Nah ini kita step-stepnya dari Alvin dan Mbak Mori juga udah sangat banyak bantu untuk promosikan biliar di Indonesia. Ya, yang pasti kita ke depan juga mau build up atlet-atlet junior yang bisa nanti one day berkompetisi di kelas dunia dan di turnamen di luar negeri juga nanti. Tujuan kami adalah supaya para pecinta biliar Indonesia bisa melihat langsung seorang juara dunia bermain dan kita berharap itu bisa memotivasi pemain Indonesia untuk suatu saat bisa menjadi juara dunia. Selain memberikan kesempatan yang langka bagi para pecinta biliar tanah air, acara ini juga bentuk kontribusi dalam memajukan biliar di Indonesia. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat biliar di Indonesia juga, buat semua orang yang datang ke sini biar mereka juga bisa dimotivasi kita semua untuk maju ke depannya. I think we're moving in the right direction. Just hopefully we keep going in that direction for the next 3 to 4 years, I'd say, and we'll be good. Definitely will be somebody coming from Indonesia as well. There's a lot of players here. PB Popsi terus mendorong atlet muda biliar tanah air berkembang agar mampu berkompetisi di kelas dunia. Dari Tangerang, Banten, Jessica Winoto, Muhammad Khairuddin, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Meski masih terbilang muda, Rasha Alteza Gandhi, usia 9 tahun, mampu menunjukkan prestasinya di cabang olahraga pencaksilat. Sejumlah prestasi pernah diraih dirinya, seperti pada kejuaraan silat Jawa Barat, Piala Menpora, dan kejuaraan silat Piala Kapolri Cup. Bahkan di kejuaraan internasional seperti Australia Championship 2024 dan Shah Alam City International Championship 2023, siswa kelas 3 di SDN Pangarakan 2, Srogol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini mampu meraih medali emas. Rutinisasinya seminggu sekali. Biasanya kita kalau udah mau berangkat tanding, kita adakan latihan tambahan agar nanti di pas tandingnya dia lebih menguasai gitu arena pertandingan gitu. Sebagai bentuk apresiasi, KEKMNC Lido City memberikan dukungan publikasi kepada Rasha yang dalam waktu dekat akan mengikuti kejuaraan internasional Malaysia Open Nagasaki Junior Silat International Championship League 2025. Masih kecil tapi dia udah bisa mengharumkan nama negara ya, terutama negara Indonesia ini. Dia di dalam hal pencak silat. Nah, jadi sekolah juga merasa kagum. Sangat berbangga dan sangat mendukung jika ada warga atau pemuda atau anak-anak di sekitar kawasan kami juga yang memang berprestasi. Membangkitkan antusiasme dari masyarakat juga menjadi contoh bagi masyarakat yang lain juga untuk mengembangkan prestasi dalam bidang apapun. Ya, tentunya kami akan sangat mendukung hal tersebut. KEKMNC Lido City terus berkomitmen mendorong generasi muda berbakat menjadi generasi yang unggul dan membanggakan Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dilami Aulia Laksana, iNews melaporkan. Kompetisi tengah musim Futsal Nation Cup 2025 berlangsung sengit dengan mempertemukan 7 tim futsal terbaik tanah air di Gor Amongrogo, Kota Yogyakarta.
Laga pembuka Cosmo JNE Jakarta berhasil menumbangkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 4-1 setelah kedua tim berbagi angka 2-2 di waktu normal. Laga kedua, hujan gol terjadi antara Bintang Timur Surabaya dengan Sadakata United. Bintang Timur Surabaya berhasil menumbangkan Sadakata United dengan skor 5-3. Laga terakhir pun tak kalah sengit. Pangsuma FC berhasil menumbangkan Black Steel FC dengan skor cukup telak 4-1. Di luar dugaan, meski Black Steel FC menguasai jalannya pertandingan, namun Pangsuma FC berhasil memaksimalkan setiap serangan dengan torehan gol. Pastinya kita sudah mempersiapkan diri, tapi langkah awal adalah Asian Cup ini, karena ini sangat penting buat membangun mentalitas tim kita untuk lebih baik lagi dan siap menghadapi putaran kedua. Dengan hasil ini, laga semifinal akan mempertemukan antara Favage Banua melawan Cosmo JNE dan Bintang Timur Surabaya melawan Pangsuma FC di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu mendatang. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.